Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul hamdu fil akhirati wal ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa khaliluhul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang masih memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk berjumpa untuk membahas kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman pada hati kita sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sebagaimana doa yang setiap pagi kita baca, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan doa yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna al-ilma. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan minta ditambahkan al-ilmu. Ya, minta ditambahkan al-ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa sehingga dapat mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita dan dapat kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar, kita telah sampai di biografi Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, nanti kita lihat waktu, jika memungkinkan insya Allah kita akan masuk ke hadis yang pertama. Jika tidak, insya Allah pekan depan, ya, pekan depan. Karena nanti kita akan membaca muqaddimah yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baik, kita masuk dulu ke dalam biografi daripada Imam An-Nawawi. Nama beliau siapa? Masih ingat? Yahya ibnu Syarab, ibnu Murri, ibnu Hasan, ibnu Husain, ibnu Jum'ah, ya, Ibnu Hizam. Ya, ini nama beliau. Jadi nama beliau terkenal dengan Yahya. Tapi kalau kita kenal dengan Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena kaitannya dengan tempat lahir beliau itu di Nawa. Ya, lahirnya di salah satu kota atau desa yang disebut dengan Nawa, itu di perkampungan Hauran, itu di Suriah, ya. Beliau mempunyai kunyahnya Abu Zakaria, ya. Kan tetapi beliau tidak memiliki anak bernama Zakaria, ya, karena beliau belum menikah. Di sini yang belum menikah banyak? Berapa? Angkat tangan. Oh jangan. Ya, ya baik. Semoga Allah mudahkan. Tenang aja, nggak dibully kok, insya Allah. Kayak misalnya belum nikah dibully nggak. Tapi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk mendapatkan pasangan yang terbaik, insya Allah. Baik. Kemudian, nah itu fungsinya untuk ikut kajian Riyadhus Shalihin, dapat doa. Jadi biar yang jomblo datang semua ke sini, ya. Baik, kemudian beliau biasa juga dipanggil dengan kalimat Muhyiddin dan beliau tidak senang, ya, dengan penamaan seperti ini. Jadi kalau kita bertemu dengan kalimat atau di kitab-kitab yang lain dengan gelar Muhyiddin, yaitu biasanya gelar yang disematkan kepada Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau tidak ridho dengan hal tersebut. Kemudian paling ujung kita lihat ada kakek beliau yang bernama Hizam, ya. Sebagian kakek-kakek beliau mengatakan bahwasanya Hizam ini adalah Hakim bin Hizam. Jadi bapaknya sahabat Hakim radhiyallahu anhu. Akan tetapi hal ini tidaklah benar, ya. Beliau bermazhab apa? Syafi'i, ya. Beliau bermazhab Syafi'i. Nah, makanya teman-teman kalau punya kitab ataupun terjemahan, nggak tahu sudah diterjemahkan apa belum, kitab namanya Majmu', ya, Syarhul Muhazzab, ya. Itu karangannya Imam Nawawi, itu terkait masalah fikih, tapi fikihnya fikih muqaron, ya, muqaronah, yaitu perbandingan antara satu fikih Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, ya, dikumpulkan di dalam satu kitab tersebut. Kemudian beliau tinggal di Mekah, beliau tinggal di Damaskus, Syria, ya. Dan beliau memang sejak kecil sudah menghafal Al-Quran. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Nah, nanti kita biar hitung bersama berapa sih kehidupan Imam An-Nawawi semasa beliau hidup di dunia.
Sebagaimana kita ketahui bersama, beliau adalah orang yang paling semangat untuk belajar agama. Memang diarahkan oleh orang tuanya. Ya, kita sebagai orang tua ini punya peran penting dalam masalah pendidikan agar mengarahkan anak-anak kita kemana, ya, yang yang menjadi sesuatu yang selamat, karena mereka tidak tahu. Jangan dibiarkan saja. Terkadang berbagai macam para ahli pendidikan mengatakan udah biarin aja kita biar tahu karakternya. Enggak Pak, diarahkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dibiarkan. Sehingga ada anak-anak, wah Ustadz, nanti kalau saya besar saya mau jadi YouTuber. Wah, itu sudah sekarang jadi cita-cita. Atau sekarang jadi gamers, ya enggak? Pokoknya intinya cuan Ustadz. Nah, gitu. Itu Pak, itu yang datang keluar dari mulut anak-anak yang masih belia, karena masih SMP. Karena dia melihat, ya, kalau nggak diarahkan, ya, sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya teringat dengan kisah Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini saking sukanya belajar, sehingga dia dilihat oleh teman-temannya itu diajak main Pak, pengen diajak main, ini belajar terus nih orang. Ketika diajak main, dia nggak nolak, ya udah ikut main, tapi main sambil nangis. Subhanallah. Bagaimana dididikan, dan masya Allah luar biasa. Ya, dia dididik, dia main sama teman-temannya, entah main bola atau main apa ya, itu sambil nangis. Kenapa? Karena meninggalkan pelajaran. Hadza Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka ada seorang ulama ketika melihat hal tersebut, kemudian beliau bertanya, kenapa engkau menangis? Kata dia, aku terpaksa untuk bermain sehingga meninggalkan pelajaranku, sehingga aku meninggalkan membaca dan lain sebagainya. Maka anak ini dibawa pulang, ya, dibawa pulang oleh syekh tersebut ke rumah orang tuanya, terus disampaikan, anak ini mempunyai potensi yang luar biasa, ya, arahkan kepada kebaikan, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan setelah itu ayahnya mengarahkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sehingga belajar dengan baik. Sehingga jadilah Al-Imam An-Nawawi yang kita kenal sampai sekarang. Kemudian beliau biasa membaca setiap harinya, memberikan penjelasan, ya, setelah beliau menjadi dewasa dan menjadi seorang guru, seorang ustadz, seorang syekh, beliau mengajar sehari itu berapa? 12 jam pelajaran, ya, 12 jam pelajaran. Jadi kalau kita hitung 30 menit saja, itu kurang lebih sekitar 6 jam, ya. 6 jam pelajaran beliau mengajarkannya di setiap harinya. Nah, kalau kita hitung 1 jam, ya 12 jam. Setengah hari hidup beliau adalah membaca, menjelaskan dan memberi kebaikan. Kemudian beliau mulai menulis, ya, beliau mulai menulis itu di tahun 660 Hijriah. Mulai menulis di tahun 660 Hijriah. Jadi sekitar kalau kita hitung umurnya 29 tahunan lah. Umur 30 sudah nulis kitab, ya. Nulis kitab, ya. Dan kitab beliau, karangan beliau sangatlah banyak dan banyak yang sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian di sini dicantumkan sebuah kisah yang Imam An-Nawawi saking semangat belajar, jadi apa saja yang beliau pelajari sampai terkait masalah kedokteran, ya, terkait masalah kedokteran. Maka beliau membeli sebuah kitab yang bernama Al-Qanun karya Ibnu Sina, ya, terkait masalah kedokteran. Tapi semakin hari semakin beliau belajar tentang kedokteran, beliau tidak mendapatkan feel-nya, kenyamanan enggak. Bahkan kata beliau, hati saya terasa gelap. Ini bukan berarti merendahkan ilmu kedokteran, ya. Maksudnya bukan seperti itu. Akan tetapi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada Imam An-Nawawi agar condong kepada pembelajaran agama. Ya, pembelajaran agama, sehingga kata beliau, setelah itu aku tinggalkan ilmu kedokteran, kemudian aku memfokuskan kepada pelajaran ilmu syariah, ya, dan akhirnya hatiku pun menjadi tenang. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, ya, terkenal dengan ulama, ya, ulama yang zuhud, ya, yang wara', ya, dan beliau selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Kemudian terakhir kemarin kita membahas tentang akidah, ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi yang dikenal dengan pengarang kitab Riyadhus Shalihin, beliau ini mendapat pengaruh atau kena pengaruh dengan akidah Asy'ariyah, ya. Pengaruh akidah Asy'ariyah. Kena pengaruhnya aja, Pak. Bukan berarti beliau adalah seorang ulama Asy'ari, ya. Ini akidah yang yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wah, kalau begitu Ustaz, nggak usahlah kita baca kitab ini, ganti aja judulnya, ganti kitab. Enggak, nanti dulu. Ya. Kita akan membahas, ya, kenapa sebab-sebab beliau itu terpengaruh dengan akidah Asy'ari. Alasan yang pertama adalah ta'athara bima naqalahu 'anil Qadhi Iyad wal Maziri wa ghairihim mimman syaraha sahihah Muslim qablahu wa kanu min Asy'ariyah, ya. Salah satunya beliau terpengaruh dengan apa yang beliau baca, ya, dari apa yang disyarah oleh Qadhi Iyad dan Al-Maziri dan selainnya tentang syarah sahih Muslim. Jadi dengan bacaan beliau, tapi bukan beliau dengan secara khusus mempelajari akidah Asy'ariyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ja'ala an-Nawawi tahsilan ta'lifan wa ta'lifan tahsilan. Beliau itu mengambil ilmu, kemudian beliau hasilkan dengan sebuah karya tulis, dan apa yang beliau jadikan karya tulis itulah apa yang beliau dapatkan. Bisa dipahami teman-teman? Jadi itu yang beliau pelajari, dan ketika itu memang keadaan zaman beliau di tahun 631 Hijriah, ya, tahun abad ke-7, itu memang Asy'ariyah ketika itu memang banyak di antara para ulama yang bermadzhab berakidah Asy'ariyah, ya. Kemudian di sini disebutkan falam yatafarraq bil kulliyati ila tahqiqihi wa tanqihihi wa ma'a dzalika falam yakun asy'ariyyan jaldan bal khalafahum fi masailin iddah, ya. Disebutkan bahwasanya beliau bukanlah orang yang benar-benar Asy'ari, ya. Ini mazhab akidah Asy'ari, beliau mengedepankan Asy'ari. Enggak, ya. Akan tetapi beliau adalah seorang yang ketika itu menyelisih daripada Al-Qur'an dan Sunnah, beliau menolaknya. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Jadi bukan seseorang yang membawa akidah Asy'ari itu, tapi orang yang memang terpengaruh dengan guru, dengan lingkungannya, yaitu lingkungan Asy'ari. Walakinnahu lam yastaqiru fi ma dhahaba ilaihi fi hadzal bab ala qawa'idin wadhihah wa innama huwa mutaraddidun muttarib fa huwa rahimahullah mimman annahum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang para ulama terdahulu, ya, yang terpengaruh dengan akidah Asy'ari. Kata beliau, wa qalla ta'ifatun minal mutaakhirin illa waqa'a fi kalamiha naw'un ghalat likathrati ma waqa'a min syubhi ahli al-bid'ah wa lihadza yujadu fi katsirin min al-musannafati fi usul al-fiqh wa usul ad-din wal fiqh waz zuhd wat tafsir wal hadith man yadhkuru fi asl al-'azim iddata aqwal wa yahki min maqalati an-nasi alwanan wal qawl alladhi ba'atha Allah bihi rasulan la yadhkuruhu li'admi ilmihi bihi la likahrahati lamma alaihi ar-rasul, ya. Tahu terjemahannya, Pak? Sudah diam aja. Kan ada bukunya, makanya beli bukunya. Tapi kalau di buku nggak ada. Saya ngambilnya dari Syekh Salim Ad-Hilali. Kalau mau bukunya silakan pesan sama Mas Arif. Nah, ini bukan promosi, Pak. Atau di toko-toko terdekat di kota Anda, ya. Silakan dicari buku Asy'ari. Biar kita nanti bisa nanda-nandain, Pak. Biasanya kalau buku-buku tebal ini kalau nggak dibikin kajian susah bacanya, biasanya jadi pajangan. Wah, dibelai-belai tiap hari. Riyadhus Shalihin, ya. Tapi nggak pernah dibaca, ya. Tapi dengan adanya kajian berharap kita bisa bacanya. Dan kita tandain, Pak. Jangan digarisin semua, di bawahnya digarisin semua atau di stabilo. Jadi saya punya cerita di Al-Irsyad itu. Waktu kita sering belajar ke masjid, Pak. Sering belajar ke masjid. Nah, suatu hari saya lihat ada buku umum gitu kan. Entah buku IPA atau IPS, saya lupa. Saya buka, subhanallah, buku SMP, anak SMP. Itu biasanya kan kalau kita stabilo yang penting kan, ya. Ini enggak, stabilo semua. Ini kata saya ini buku gambar apa?
Tapi benar full semua di stabil oleh dia. Jadi kita nanti tandain ya Pak. Jangan pas lagi kajian semua distabiloin gitu ya bukunya. Baik, itu alasan yang kedua. Jadi alasan yang kedua, apa yang terjadi pada ulama yang terdahulu ya, karena tadi syubhatnya ahlul bidah, itu sebabnya ya. Mereka tidak menyebutkan apa yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, itu bukan disebabkan mereka tidak suka dengan dalil tersebut gitu. Tapi karena tidak tahu. Bisa dipahami Pak? Karena tidak tahu ya, belum sampai kepada beliau ya. Makanya di sini disebutkan wal qaulul ladzi ba'atsallahu bihi rasula la yadhkurhu, dan perkataan yang Allah dan Rasulnya diutus dengan hal tersebut tidak disebutkan. Kenapa? Li adami ilmi, karena nggak tahu ya. Terbatas ya. La li karahati lamma alaihi ar-rasul, bukan karena sebuah bentuk kebencian ya. Tapi memang dalil disebutkan oleh beliau. Alasan yang ketiga, kana al-ihtimamu al-imamu an-Nawawi rahimahullah bil hadis wal fiqh. Ya, karena Imam Nawawi itu fokusnya pada dua hal, yaitu pembahasan hadis dan pembahasan fikih. Makanya kalau kita lihat karangan-karangan beliau itu berputar pada dua hal tersebut. Walam yakun muhaqqiqan fi babil asma'i was sifat. Ya. Dan beliau tidak mengkhususkan mempelajari tentang asma dan wasifat. Ya. Itu terkait dengan apa yang beliau yakini ya. Kemudian beliau wafat ya, pada malam Rabu 24 Rajab 676 Hijriah ya. Kalau kita hitung 631 sampai 676 berapa umurnya? 45 tahun ya. Mudah sekali ya. 45 tahun tapi subhanallah sudah berapa abad nih? 7 abad ya. 7 abad nama beliau masih harum ya. Dan masih kita sebutkan dan sampai sekarang masih kita baca kitabnya. Dan kitab Riyadhus Shalihin sudah sangat familiar ya enggak? Hampir enggak ada orang yang enggak tahu tentang kitab Riyadhus Shalihin. Di masjid-masjid dibahas ya, dicetak ya, kemudian diterjemahkan dan lain sebagainya. Itu teman-teman terkait dengan syarah Riyadhus Shalihin. Nah, kemudian kita masuk kepada penjelasan kitab ya. Penjelasan kitabnya. Sebagaimana dengan namanya Riyadhus Shalihin. Apa riyadun? Teman-teman, apa artinya riyadun? Riyadun artinya taman ya. Taman-taman ya. Namanya taman itu menyenangkan. Namanya taman itu menyenangkan. Taman itu tempat orang bisa bilang sekarang healing. Nah, mau healing ke taman aja. Di sini Samarinda ada nggak? Oh, Taman Samarinda. Oh iya. Healing ke sana. Nggak healing di masjid ya. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub ya. Hati akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Kalau sana banyak yang dilihat, apalagi pentol rebus. Wow. Makan aja jadi ya. Baik. Ya, jadi apa tadi? Riyadhus Shalihin sesuai dengan namanya, jadi akan membawa ketenangan, membawa hal-hal yang entah itu dari keutamaan seorang melakukan ibadah ya. Dan di sana juga ada tahzir ya. Dalam artian at-targhib wa tarhib ya. Ada mengajak ya kepada kebaikan. Di sana juga ada peringatan untuk menjauhi keburukan. Kemudian buku ini terdiri dari 17 kitab ya. Jadi 17 kitab itu judul. Ada 17 judul. Kemudian ada 265 bab. Kebayang Pak ya banyaknya ya. Bukunya juga tebal tuh. Satu jilid aja ini sudah berapa ini? 750. Wah, 747. Wah. Kebayangan Pak? Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan Riyadhus Shalihin. Ya, karena kami saja di Bogor, ketika di Bogor itu baru sampai bab sabar, paling jauh bab sabar.
Ya, sehingga nanti mudah-mudahan kita mengisi waktu di subuh ini, ya teman-teman ketahui bersama kita kajian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kita usahakan setiap hari 1 sampai 2 hadis ya, target kita. Tapi kalau ada juga hadis-hadis yang panjang, ya mungkin kita bisa selesaikan sampai 2 hari. Ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita udah masuk ke dalam 1 hadis. Terus hadisnya berapa? 1897 hadis ya. Yang menghafal 1000 ya insyaallah umroh lah. Gimana Pak Jatmiko? Iya, 1000 lah, nggak banyak gitu. 1000 aja. Beserta sanatnya ya. Wah, udah banyak. Kalau biasanya ada lomba di di Indonesia yang diadakan ya, lomba yang diadakan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu ada ya, kalau saya tidak salah menghafal 500 hadis, Pak. 500 hadis. 200 menggunakan sanad yang an Abi Hurairah, terus yang panjang itu haddatsana fulan sampai itu 250, 200. Yang sisanya tidak menggunakan sanad, langsung an Abdullah, an Umar dan seterusnya. Ya. Itu hadiahnya umroh, hadiahnya haji. Hadiahnya haji. Haji sebagai tamu. Baik, ya, kita bayangkan ini cukup banyak pembahasannya. Ya, jadi bersabar dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita. Walaupun hari ini dingin, ya, tapi tidak menghalangi kita untuk duduk bersama membahas kitab Riyadhus Shalihin. Baik, itu terkait dengan kitab yang kita bahas. Kemudian insyaallah pembahasan kitab kita ini akan kita kumpulkan menjadi 2 kitab yang akan kita bahas ya. Sambil nanti kita lengkapi bersama, yaitu karangan ya Imam Nawawi Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Sama nanti kita akan campur atau kita akan compare dengan Bahjatun Nazirin karya Syekh Salim Eid Al-Hilali. Baik, kita akan baca muqaddimahnya. Ini jam berapa? Jam 6. Karena kalau kajian itu nggak kerasa Pak, tiba-tiba habis aja. Baik. Muqaddimatus syarih. Bukan. Muqaddimah al-muallif. Muqaddimah al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, muqawwirul laila 'alan nahar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa dan Maha Mengampuni. Muqawwirul laila 'alan nahar, yang membolak-balikan malam dan siang. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, sebagai bentuk peringatan bagi orang yang memiliki hati yang bersih dan orang yang memiliki pandangan yang tajam. Wa tabsiratan lidil albabi wal i'tibar, bagi orang-orang yang memiliki akal dan orang-orang yang dapat mengambil ilmu atau mengambil i'tibar, ibrah dari perubahan waktu. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhaduhum fi hadhihi dar. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala lah yang menyadarkan sebagian dari hambanya dan orang-orang yang dipilih oleh Allah agar mereka menjadi orang-orang yang zuhud di dunia ini. Wa syaghlahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar, dan menyibukkan mereka dengan terus merasa muraqabah Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa diawasi oleh Allah, wa idamatil afkar, dan selalu dalam keadaan berpikir bagaimana dia bisa selamat di dunia ini menuju ke akhirat. Wa mulazamatil itti'adi wal azkar, yang selalu ingat ya, yang selalu menasihati dirinya dan yang selalu ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wafaqahum lid-du'ubi fi ta'atihi wa ta'ahhubi lidaril qarar, yang telah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya agar selalu taat kepada Allah dan bersiap-siap di akhirat. Wal hadzar mimma yaskhatuhu wa yujibu daral bawar, dan ya peringatan bagi orang-orang yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya,
yang dia akan dapatkan balasannya nanti di akhir akhirat. Wal muhafadzatu ala dzalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar, ya, dan senantiasa menjaga, ya, segala perubahan kondisi dan masa. Kemudian kata beliau, ahmaduhu ablaghu hamdin wa azkah wa ashmaluhu wa anmah. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim. Dan aku bersaksi, ya, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, al-barru al-karim, yang maha baik dan yang maha mulia, ar-raufur rahim, ya, yang maha santun dan yang maha rahim, ya, yang maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad hamba Rasul utusan Allah, wa habibuhu wa khaliluh, kekasih dan khalilnya, al-hadi ila siratil mustaqim, yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, wa da'i ila dinil qawim, adalah yang mengajak kepada agama yang kuat, agama yang lurus. Salawatullahi wa salamuhu alaihi, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairin nabiyyin, dan kepada seluruh para nabi, wa ala kulli sairi wa sair salihin, dan kepada keluarga mereka dan kepada orang-orang yang saleh. Amma ba'd, kata beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Ayat ini mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya tujuan kita di dunia ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sebuah musibah, ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ekspektasi, itulah pokoknya. Tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan realita, realsnya nggak sesuai. Maka kembalikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita melakukan kebaikan malah mendapatkan sesuatu yang buruk dari apa yang kita berikan kebaikan pada orang lain. Kita beradab santun, berakhlak baik, tapi kita malah mendapatkan cemoohan. Maka kembalikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Bapak-bapak dan para pendengar dan para ummahat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya, kita cukupkan pertemuan kita pada kali hari ini. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depan, ya. Kita akan mulai lagi di hari Senin. Kita akan selesaikan pembahasan terkait dengan muqaddimah Al-Imam An-Nawawi, dan kemudian kita masuk ke hadis yang pertama insyaallah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Kita akhiri majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.